Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang macam-macam gerak pada hewan dan tumbuhan. Mata pelajaran IPA kelas 8, bagian yang pertama. Kalian tahu tidak, gerakan pada hewan dan tumbuhan itu ada beberapa macam loh. Di kesempatan kali ini, ayo kita belajar tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Tahukah kalian bahwa semua makhluk hidup itu bergerak? Bahkan tumbuhan yang kelihatannya diam saja ternyata bergerak juga loh. Di video kali ini kita akan membahas bersama tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Oke, secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, sehingga gerakan yang terjadi disebut dengan gerak aktif. Sementara tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut dengan gerak pasif. Oke, kali ini kita akan bahas gerak pada hewan dulu ya. Kalian pernah kepo nggak sih? Kenapa ya hewan itu harus bergerak? Nah, ternyata hewan bergerak itu ada tujuannya. Pertama, untuk mencari makan. Misalnya kupu-kupu yang terbang hinggap di bunga untuk mengambil nektar. Yang kedua, untuk melindungi diri. Misalnya saja kucing yang lari saat dikejar anjing. Selain itu, bisa juga untuk melakukan reproduksi dan berkembang biak. Jadi, kalau kita tinjau dari habitatnya, hewan itu kan ada yang hidup di darat, air, dan juga di udara. Nah, perbedaan habitat ini juga menyebabkan cara gerak hewan berbeda-beda loh. Kalau di darat, gerak hewan yang paling umum kita lihat misalnya seperti berjalan dan juga berlari. Kalau di air, hewan bisa melakukan gerakan seperti berenang. Sedangkan di udara, hewan bisa melakukan gerakan terbang. Selanjutnya, ada hewan yang bisa melakukan satu pergerakan saja. Contohnya ikan yang hanya bisa berenang. Tapi ada juga hewan yang bisa melakukan lebih dari satu gerakan. Contohnya penguin yang bisa berjalan dan juga berenang. Oh ya, menurut kalian, kenapa ya hewan itu bisa bergerak? Jadi, hewan itu bisa bergerak karena adanya rangka dan otot. Ketika keduanya saling berkoordinasi, maka akan timbul yang namanya gaya otot. Gaya otot yang timbul inilah yang menyebabkan hewan jadi bisa bergerak. Oke, untuk pembahasan gerak pada tumbuhan, akan kita bahas di video berikutnya.